Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mohon speakernya untuk dinyalakan. Kita berdoa bersama-sama. Siap semua? Oke, kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar ya. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku saksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Wabi Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kefahaman. Amin. Oke, alhamdulillah. Sekarang yang tergabung ada sekitar 19. Mungkin ada yang keluar terus masuk mungkin karena terkendala sinyal ya. Oke. Seperti yang Bapak katakan kemarin, kita langsung saja. Alhamdulillah alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi untuk Google Meet pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin semalam kemarin juga kalian sudah belajar tentang tematik, ada muatan IPA di sana, ada muatan bahasa Indonesia, dan ada muatan IPS ya. Nah, untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang muatan. Yang pertama adalah muatan PKN ya. Muatan PKN. Mungkin nanti akan melompat ke halaman 23 kalau nggak salah. Oh, 25. Ya, halaman 25. Kalian lihat di halaman 25. Nah, untuk muatan PKN-nya ya. Kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang ASEAN. ASEAN itu karena banyak sekali budaya di sekitar Asia Tenggara. Ada persamaan budaya, ada persamaan geografis, ya kan? Nah, gimana, udah dibuka semua? Sudah dibuka halaman 23, 25? Udah. Sama dengan gambar yang Bapak kasih di presentasi ini? Sama? Sama. Sama, ya. Oke. Jika sama, dan Bapak lanjutkan. Oke, bisa dilihat di situ ada beberapa gambar ya. Kemarin kan ASEAN banyak ada persamaan budaya, termasuk budayanya, agamanya ada yang sama, ada yang mayoritas agama Islam seperti Indonesia, Malaysia gitu ya. Nah,
Tapi di Indonesia, khususnya Indonesia, kita bahas Indonesia aja dulu. Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya, bahkan agamanya pun ada yang diakui oleh undang-undang ada 6. Ya, aja Islam, terus Kristen Nasrani, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, sama Konghucu. Nah, itu yang diakui di Indonesia ya dalam undang-undang. Nah, itu sesuai juga dengan sila pertama. Sila pertama Indonesia yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin dilihat dulu di halaman 24 tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Nah, sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama apa? Nilai-nilainya. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. nah, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan orang lain. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh menghina agama lain, walaupun dalam Islam tetap Islam adalah agama yang paling benar karena memang yang paling sempurna. Tapi jangan sampai kita menghina agama lain. Jangan sampai kita menghina agama lain, apalagi di depan penganutnya, karena bisa menyebabkan perpecahan. Jadi toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain itu penting. Nah, kita hormati kepercayaan mereka dengan cara tidak menghina, seperti itu ya. Apakah kita harus mengakui? Kalau harus mengakui atau meyakini, tunggu dulu, karena keyakinan kita tetap Islam adalah yang paling sempurna gitu ya. Tapi kita tetap harus menghormati, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama. Ya, kerukunan antar umat beragama, karena kita itu tadi bagaimana cara menjalinnya jika kita saling menghormati antar agama, antar sesama agama ataupun antara agama lain, maka kerukunan antar umat beragama akan semakin erat ya. Nah, begitu juga dengan kerukunan sesama agama, karena dalam Islam pun ada yang berkiblat untuk istilahnya ada yang mazhabnya beda-beda. Ada yang Imam Syafi'i, ada Imam Maliki. Bahkan di Indonesia itu ada yang katanya aliran, ada yang Muhammadiyah, NU, seperti itu. Kita harus saling menghormati, harus rukun, tidak boleh perpecahan. Apalagi kita harus berdebat tentang mana yang paling benar. Tuh. Karena kalau berdebat dalam Islam juga itu kalau bisa dihindari. Nah, jadi tidak perlu berdebat. Jika ada perbedaan pendapat, kita selesaikan secara musyawarah. Tidak perlu berdebat, seperti itu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, beriman, berarti kita termasuk orang yang beriman. Kemudian toleransi dan penghormatan kepada agama lain atau kepercayaan lain, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama. Oke. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya yang pertama, persamaan derajat. Nah, artinya persamaan derajat di sini adalah tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Semuanya
sama, kesamaan derajat. Mau di dalam hukum dan pemerintahan itu harus sama. Jangan sampai orang yang istilahnya yang lebih kaya dilindungi hukum, enggak. Orang yang lebih artis dilindungi hukum, enggak juga. Nah, semuanya sama. Jika bersalah akan diberi hukuman, jika melakukan kebaikan akan diberikan penghargaan, seperti itu. Jika melakukan kebaikan mendapatkan penghargaan, sama, persamaan derajat. Nah, terus tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, itu ya. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sangat banyak. Hak untuk hidup, berarti itu yang paling penting. Hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk minum, hak untuk mengutarakan pendapat. Kita juga boleh mengutarakan pendapat. Nah, kalian juga boleh, misalnya, Pak, saya punya usul gimana kalau meet-nya dimulai jam 7. Nggak apa-apa, usul aja, nggak apa-apa. Paling bilang, oh kalau jam 7 kepagian, nanti takutnya pada belum sempat sholat duha, belum sempat siap-siap. Nah, bisa, nggak apa-apa, Pak, kalau 8 kepagian, mungkin bisa seperti itu. Soalnya gini-gini, karena gini-gini, Pak. Boleh berpendapat, silahkan. Jadi termasuk dalam menghargai hak asasi manusia, berpendapat itu penting. Dan menghargai pendapat orang lain juga penting, ya. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. solidaritas. Solidaritas itu dari kata solid, berarti kita sesama manusia harus saling menguatkan. Misalnya ada orang yang asalnya ada temannya kesusahan, kita tolong. Ada teman yang sakit, dijenguk. Nah, tapi kalau masa pandemi sekarang, kalau ada teman yang sakit, malah sedang dilarang untuk dijenguk. Bagaimana kok dilarang untuk dijenguk? Gak apa-apa, tapi kita doakan semoga teman kita yang misalnya sedang sakit segera diberi kesehatan. Karena memang di masa pandemi sekarang ini, kalau yang lagi sakit, apalagi sakit batuk dan flu, kalau bisa bukan dihindari ya, tapi kalau bisa kita memang disarankan untuk jaga jarak. Jadi cukup kita doakan, kita support. Misalnya ada tetangga atau ada teman yang misalnya isoman, harus isolasi mandiri, bisa dibantu. Kita membantu dengan cara memberikan makan atau memberikan kebutuhannya, dia butuh apa, kita berikan, seperti itu ya. Jadi bisa kita berikan keperluan mereka, misalnya butuh sarapan, kita belikan. Nah, daripada mereka harus keluar karena mereka sedang isolasi mandiri, itu termasuk solidaritas. Jadi saling membantu itu juga termasuk solidaritas. Oke, yang terakhir nilai-nilai kemanusiaan. Perdamaian. Perdamaian. Nah, itu ada lagunya, perdamaian, perdamaian. Nah, itu ada lagunya. Perdamaian, jadi kita harus damai, tidak boleh saling bertengkar. Itu termasuk kerukunan. Kalau yang keturunan Maha Esa tadi kan kerukunan antar umat beragama. Jadi antar umat beragama harus saling rukun. Kalau perdamaian berarti tidak hanya agama. Karena di Indonesia itu ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Banjar, macam-macam. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua. Kita harus saling damai, tidak boleh saling bertengkar. Oke, itu nilai-nilai dalam Pancasila. Selanjutnya bisa dilihat, itu ada beberapa contoh kegiatan. Coba diperhatikan gambar nomor 1. Untuk gambar nomor 1, coba Bapak mau tanya ke Bapak acak aja ya. Bapak tanya ke Muhammad Ridho. Muhammad Ridho.
Halo Muhammad Ridho. Halo Pak. Nah, nomor 1 itu menurut Ridho apa? Perbedaan agama. Perbedaan. Oh ya, perbedaan agama. Saling apa? Saling menghargai. Menghargai Atau bisa disebut juga toleransi antar umat beragama. agama. Berarti antar umat beragama saling bertoleransi, saling rukun. Nah, benar, Ridho. Oke, yang pertama toleransi antar umat beragama. Kemudian nomor 2. Sekarang yang perempuan. Nih, Siva. Siva, yang nomor 2 apa Siva? Halo Siva. Halo. Ya, nomor 2 itu apa gambarnya? Hmm, apa? Ada Ber- orang, ya? berbagi makanan. Berbagi makanan. Ya, yang berbagi siapa? Orang Hindu ngasih ke orang Islam. Oh ya, orang. Oh, itu kalau yang kayak gitu bukan Hindu tapi Buddha Buddha. ya. Nah, agama Buddha. Kalau Hindu yang nomor 1. Nah, jadi yang ada itu Hindu. Kalau yang nomor 2 itu Buddha ya. Itu agama Buddha memberi makan ke orang Islam. Nah, itu berarti ada istilahnya saling membantu, saling membantu. Walaupun berbeda agama, berarti saling membantu tanpa membedakan agama. Nah, jadi di nomor 1 sama nomor 2 itu bisa kalian tulis ya. Bisa kalian tulis. Bentar. Bisa kalian tulis untuk, nah seperti ini. Di bawahnya nomor 1, di bawahnya kalian tulis toleransi antar umat beragama. Bentar, sedang loading. Nah itu seperti itu ya. Nomor 1, toleransi antar umat beragama. 2, saling membantu tanpa membedakan agama. Kalian tulis di bawahnya, di keterangan gambarnya. Oke? Sudah? Bapak tunggu ya. Yang nomor 2 apa Pak? Nomor 1 sama nomor 2 itu yang bawahnya kalian tuliskan seperti keterangannya pada gambar yang kalian lihat itu ya. Bisa kalian sudah? Sudah? Sudah. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Oh, sudah semua ya? Oke, kita lanjut ke nomor 3-nya. Itu ada gambar apa nomor 3? Coba. Coba saya Bapak tanya ke Binso, Robinso ya, Robinso. Nomor 3, gambar nomor 3 Binso. Ya, Pak. Gambar nomor 3 gambar apa? Eh, Dilihat di bukunya. gambar Islam, Nah, Hindu, ya, Hindu. Katolik, Terus? Ya, Katolik, banyak toh. Nah, berarti ada berbagai macam agama. Islam tempat ibadahnya di masjid, ya kan? Terus Kristen di gereja. Jangan sampai kebalik-balik, jangan sampai ketukar-tukar. Nah, artinya apa?
artinya kita harus beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ditulis di situ, boleh di tengah-tengahnya ditulis, boleh di bawahnya beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba ditulis di situ ya, di bukunya ditulis. Karena ada beberapa agama, tapi berdoanya dengan cara masing-masing, beribadahnya di tempat ibadah masing-masing. Nah, jangan sampai orang Islam malah beribadah di tempatnya Konghucu, itu nggak boleh. Karena kita harus beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoanya juga berbeda-beda, bisa lihat di situ. Islam dengan membuka kedua tangan. Nah, Konghucu yang pakai lidi yang dibakar itu cara berdoa mereka. Kan? Oke, sudah. Yang nomor 3 udah ditulis? Sudah semua? Ada yang belum nulis? Kakak. Sudah, Pak. ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4-nya coba Bapak tanya ke Nadra Hamdi Latifa. Oke, Nadra. Ya, Pak. Nomor 4, gambar apa, Nadra? Lagi jenguk temen yang lagi sakit. Ya, lagi jenguk teman yang lagi sakit. Benar, berarti menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, nomor 4 itu menjenguk teman yang sedang sakit. Nomor 5. Nomor 5 itu Bapak mau nanya ke Nazar. Nah, Muhammad Nazar Zulfida. Nomor 5. Nah, sedang ngapain nomor 5? Ayo, Pak. Aku Nih, kalau nggak bisa dilihat di layar tuh, nomor 5 sedang ngapain? membaca buku. Ya, oh ya, satu orang membaca buku, yang lainnya ngapain? Berdiskusi. Nah, berdiskusi bisa. Berarti nomor 5 itu yang sedang berdiskusi ya. Berarti 4 menjenguk teman yang sakit. Nomor 5 itu berdiskusi. Nah, diskusi ini mereka tidak membeda-bedakan teman. Bisa dilihat ada perempuan, ada yang cowok, terus ada yang rambutnya keriting, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini rambutnya keriting. Bapaknya juga rambutnya keriting sebenarnya ini, cuma pendek jadi tidak kelihatan. Terus ada yang rambutnya lurus, ada yang berkacamata, ya, jadi tidak membeda-bedakan. Seperti apapun temannya, mereka tidak membeda-bedakan. Maksudnya di sini mau berteman dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman. Nomor 5, oke? Ya, nomor 4 dan nomor 5 silakan ditulis di bawahnya di keterangan gambarnya. Ya, sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah, ada yang belum? Ada yang belum? Oke, berarti sudah semua ya. Oke, sudah semua. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Baik, halamannya ada nomor 6 sama nomor 7 itu. Nah, nomor 6 sama nomor 7. Oke, saya minta tadi, oh ya. Berarti saya minta sekarang coba Zahwa. Nah, Zahwa Alea Tiffany. Membantu teman yang sedang jatuh. Oh, membantu teman yang sedang jatuh ya, atau membantu teman yang sedang kesulitan atau menolong teman. Nah, itu kita harus saling menolong teman. Ya, tadi juga ada di
ada di nilai-nilai dalam kemanusiaan. Kita harus saling menolong sesama manusia. Lanjut yang nomor 7. Noval. Nah, Noval. Ya, Pak. Nomor 7 itu gambar apa? Belajar, Pak. Belajar. Oh ya, belajar. Terus yang kayak kerudung itu lagi ngapain? Lagi angkat jari. Angkat jari. Biasanya kalau angkat jari ngapain? Menjawab pertanyaan dari guru. Menjawab pertanyaan dari guru. Terus yang sebelahnya ngapain? Melihat atau memperhatikan ya. Tidak mengganggu, dia hanya melihat, mendengarkan atau memperhatikan. Berarti nomor 7 itu sesuai dengan sila yang kemanusiaan tadi adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi yang tidak menggunakan kerudung itu menghargai pendapatnya yang pakai kerudung. Seperti itu ya. Nah, jadi silakan dicatat keterangannya. Yang nomor 6 itu menolong teman yang kesulitan. Sedangkan yang nomor 7 itu menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi kita memang harus menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai ada yang berpendapat malah kita ketawakan atau malah istilah diejek-ejek, nggak boleh. Nah, kita harus menghargai pendapat setiap orang. Oke, sudah ditulis? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Yang terakhir, oke. Ada yang terakhir ini. Oke, Nabila tadi belum ya? Nabila ya? Nabila Alisa Ya, Pak. Putri. Nah, belum ya tadi ya? Belum. Nah, ini nomor 8 apa? Yang Nabila Mencium lihat apa? tangan orang tua. Mencium tangan orang tua. Artinya apa? Kita mencium tangan orang tua atau mencium tangan ibu, mencium tangan ayah ketika mau berangkat sekolah, itu artinya adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua atau menghormati sesama manusia itu termasuk dalam kemanusiaan juga. Oke? Nah, itu. Oke, silakan dicatat. Udah? Semuanya udah dicatat gambarnya? Ada yang misalnya ada yang kelewatan? Kalau ada yang kelewatan, ngomong nanti Bapak kembalikan ke gambar yang belum dicatat. Ayo. Ada yang belum mencatat? Sudah semua? Oke, sudah ya. Nah, jika tidak ada yang berkomentar, berarti Bapak anggap sudah semua ya. Sudah dicatat. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya untuk yang muatan PKN. Tugas untuk muatan PKN. Nah, tugas untuk muatan PKN itu bisa kalian lihat di di bawahnya yang tadi yang habis cium tangan tadi, ada perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 sama perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Jadi tadi kalian sudah menuliskan keterangan-keterangannya, ya kan? Seperti yang nomor 1 tadi. Toleransi antar umat beragama. Nah, masuknya di mana? Di 1 apa 2? Ayo. Toleransi antar umat beragama, maksudnya 1 atau 2? Coba Bapak tanya ke Aska, Risafi Aska. Nomor 1 tadi, apa? Nomor 1, toleransi antar umat beragama.
Sama. Nah, maksudnya ke satu apa yang kedua? Yang ke satu. Sila satu, maka ditulis toleransi antar umat beragama. Ditulis kalimatnya, oke? Seperti itu. Nah, nomor 2 juga, nomor 2 masuk yang mana? Nanti ditulis kalimatnya. Jadi tidak hanya menulis angkanya, tapi menulis juga kalimatnya. Mungkin di situ perintahnya tulislah nomor gambar. Nah, kalau Bapak maunya kalian menuliskan kalimatnya, tapi kan kalimatnya sudah kalian tulis di bawahnya. Nah, ini kalian tulis kalimatnya di sini. Toleransi antar umat beragama. Terus ada juga tentang apa? Saling membantu tanpa membedakan agama, termasuk kemana. Kemudian beribadah menurut agama dan percaya masing-masing. Tulis di situ ya. Sudah jelas semua? Untuk tugasnya yang PKN? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, nanti bisa kalian kerjakan di apa? Seperti biasa di apa? Classroom. Di classroom nanti kalian kerjakan ya, terus kalian kumpulkan di classroom. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ada lagi. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu muatan IPA. Muatan IPA. Oke. Kita melompat ke pembelajaran ketiga. Nah, ke pembelajaran ketiga di halaman 34. Nah, coba dibuka di halaman 34, 33, 34. Nah. Sudah semua? Halaman 33, 34. Dibuka dulu, Bapak kasih waktu. Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, di situ kalian bisa melihat ada nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan dengan mengembangbiakannya. Nah, dengan tunas itu tunas yang ada di atasnya buah nanas itu. Jadi kalau nanas itu dengan tunas. Kemudian bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Nah, berarti umbi lapis. Jadi yang apa? Bawang merah atau bawang-bawang itu umbi lapis. Kemudian pisang tunas. Nah, apakah perkembangbiakan secara vegetatif hanya tunas? Nah, sebelumnya ada yang tahu perkembangbiakan vegetatif itu apa? Ayo, kalau kemarin generatif menggunakan bunga, ya kan? Ada serbuk sari sama putik. Nah, kalau vegetatif tanpa menggunakan benang sari dan putik, tanpa sel kelamin betina dan tanpa sel kelamin jantan. Itu namanya vegetatif. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu vegetatif ya. Nah, ini yang dinamakan dengan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sudah kelihatan belum presentasinya? Sudah kelihatan? Perkembangan vegetatif pada tumbuhan, perkembangbiakan maksudnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya. Udah lihat? Udah kelihatan? Kelihatan. Oke.
perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Nah, vegetatif itu ada yang alami sama yang buatan. Seperti yang tadi di buku itu contoh vegetatif alami. Apalagi selain tunas vegetatif alami? Ini akan Bapak jelaskan ya. Tadi pisang, terus ada bambu, tebu, cemara, itu adalah tunas akar. Nah, nanti silakan bisa kalian catat di melalui Google Classroom. Nanti setelah ini akan Bapak upload di Google Classroom untuk tugas-tugasnya ya. Oke, untuk Google Classroom, untuk vegetatif alami maksud Bapak, untuk vegetatif alami yang pertama adalah tunas akar. Tunas akar itu berarti dari akarnya akan tumbuh tunas untuk kemudian menumbuhkan individu baru. Seperti yang terlihat sini, ada namanya tunas bambu. Jadi ada bambu di sebelahnya tumbuh anak bambu yang baru. Kelihatan kan? Nah, tunas bambu. Terus pisang juga di sebelahnya ada namanya tunas pisang. Nah. Oke. Itu tunas akar. Nah, ada tunas yang lain? Ada nanti setelah ini. Yang nomor 2 ada namanya spora. Spora itu adalah bagian dari tumbuhan yang sangat kecil. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan itu biasa tumbuh-tumbuhan yang kecil. Tumbuhan-tumbuhan sederhana kayak lumut. Nah, pernah lihat lumut? Ada yang tahu lumut? Yang hijau-hijau? Yang hijau-hijau misalnya kalian lihat lumut biasanya yang bikin licin. Nah, itu lumut. Kemudian jamur. Jamur dengan menggunakan spora juga. Tumbuhan paku. Kemudian suplir. Nah, yang kalian lihat di samping itu suplir ya. Dengan menggunakan spora. Spora itu bagian kecil dari tumbuhan tersebut. Nah, contohnya ada 4. Itu. Kemudian yang ketiga, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma. Nah, biasanya kalau akar tinggal itu bangsanya jamuan. Nah, seperti yang kalian lihat di situ ada gambar jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, kencur. Nah, itu juga termasuk akar tinggal atau rizoma. Ingatnya kalau akar tinggal itu sebangsa yang jamu-jamuan, akar tinggal atau rizoma. Selanjutnya, geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon. Geragi itu adalah batang daripada tumbuhan yang menjalar di atas tanah atau di atas medianya, kemudian tumbuhlah akar dan batangnya. Jadi geragi atau stolon itu bisa jadi tumbuhan yang menjalar seperti stroberi itu bisa menggunakan geragi, arbe, terus ada antanan. Kalau pengen tahu apa itu bisa kalian searching sendiri. Rumput, nah rumput itu juga saking gampangnya mungkin hari ini dicabutin besoknya udah tumbuh lagi. Eceng gondok, nah sekali tumbuh di belumbang biasanya cepat tumbuh dan pegagang. Jadi yang menggunakan geragi itu tanaman tumbuhan-tumbuhan yang kecil-kecil. Oke. Lanjut ke umbi-umbian. Nah, ada beberapa umbi-umbian yang berkembang biak dengan umbi-umbian. Yang pertama umbi batang. Nah, nanti ada perbedaan sama umbi akar. Umbi batang itu adalah batang yang terdapat di dalam tanah, kemudian mengembung. Jadi umbi batang itu bisa dilihat ciri-cirinya mengembung dia. Jadi di dalam tanah bentuknya bulat atau membesar seperti itu. Contohnya kentang kan juga bentuknya bulat. Bengkoang, ubi jalar seperti yang terlihat di samping itu. Kemudian dahlia, bunga tanaman namanya dia, ya itu yang menggunakan umbi batang.
Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya bangsa bawang-bawangan. Bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, yang lainnya ada namanya bunga tulip, bunga bakung, itu semuanya menggunakan umbi lapis. Oke, yang selanjutnya umbi akar. Umbi akar. Bedanya sama umbi batang gimana? Kalau umbi batang tadi mengembang, membesar, batang yang membesar di dalam tanah. Kalau umbi akar, dia memanjang, akarnya memanjang. Bentuknya akar, jadi memanjang. Nah, contohnya apa? Singkong. Singkong kan juga memanjang bentuknya. Wortel juga memanjang seperti di contoh itu. Lobak juga memanjang ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan umbi akar. Nah, yang terakhir adalah tunas daun atau tunas adventif. Contohnya apa? Cocor bebek. Nah, jadi tunas daun itu pada daunnya akan tumbuh tunas. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk yang vegetatif alami? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Kak. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, kita lanjutkan ke selanjutnya vegetatif buatan. Buatan itu dengan bantuan manusia. Dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah cangkok, dengan cara dicangkok. Tumbuhannya biasanya tumbuhan yang gede-gede itu bisa dicangkok. Bagaimana caranya? Pertama, kalian memilih cabang dari dahan pohon dengan ukuran yang sedang, jangan yang terlalu besar, nanti kesulitan kalian kalau yang besar. Kemudian kupas dahan hingga bersih dari kulitnya. Dan terus dikupasnya sekitar panjangnya 5-9 cm. Kemudian tutup, yang tadi habis dikupas, tutup dengan menggunakan tanah yang subur ya. Harus menggunakan tanah yang subur. Kalau bisa sudah dicampuri dengan pupuk. Bagusnya pupuk kandang, yang paling bagus pupuk kandang. Atau pupuk kompos juga boleh. Kemudian setelah dibungkus dengan tanah, ditutup dengan serabut. Serabut itu apa namanya? Serabut kelapa atau dengan plastik. Nah, kalau dengan plastik nanti istilahnya dibolong-bolongi kalau menggunakan plastik. Kalau serabut kelapa tidak perlu dibolong-bolongin. Kalau menggunakan plastik harus dibolong-bolongin. Kemudian secara rutin bukan disiram, dipercikan air saja. Tunggu sekitar 1-2 bulan, nanti akan tumbuh akarnya. Nah, ketika sudah tumbuh akar, maka dipotong. Nanti ditanam hasilnya. Jadilah individu baru. Keuntungannya apa dengan mencangkok? Yang pertama, keuntungannya adalah dia persis seperti induknya, sama seperti induknya. Rasanya sama. Hanya saja kalau dicangkok itu biasanya tanamannya tidak berumur panjang atau berumur pendek ya. Itu keuntungan sama kerugian mencangkok. Kemudian ada namanya stek. Metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Ada namanya stek batang. Contohnya adalah singkong. Singkong itu yang sering banget. Sering. Jadi batangnya dipotong, kemudian ditancapkan. Nah, itu stek batang. Singkong. Kemudian ada sirih, ada bunga sepatu, dan ada mawar. Itu semuanya bisa di stek batang. Batangnya kalian ambil dan tancapkan ke tanah yang subur. Nanti akan tumbuh akar, tumbuh daun. Tuh. Kemudian stek daun. Tadi cocor bebek kan ada tunas daun. Nah, bisa juga dengan cara stek daun. Artinya daunnya diambil,
kemudian ditancapkan ke tanah seperti ini. Ini tanaman mungkin ibu kalian yang memelihara tanaman di rumah mungkin ada, namanya lidah mertua. Itu bisa ditanam dengan cara ditancapkan potongan daunnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke pengambiakan terakhir yaitu merunduk. Dengan cara merunduk. Merunduk ini persis seperti tadi geragi atau stolon. Hanya saja kalau geragi atau stolon itu terjadi sendiri, kalau merunduk dibantu oleh manusia. Nah, contohnya tadi sama seperti geragi yaitu stroberi. Nah, caranya gimana? Merunduk artinya adalah ditundukkan atau diturunkan batangnya. Jadi daun-daunnya diturunkan sampai menyentuh tanah. Kemudian dibiarkan sampai dia muncul akar. Setelah muncul akar, dipotong seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk Enggak, Pak. kalau tidak ada, untuk tugasnya ini. Nah, di halaman 35. Di halaman 35 itu kalian tulis nama tanamannya apa. Misalnya kalian mau nulis nama tanamannya singkong. Singkong, cara berkembang biaknya dengan apa? Tuh. Kalau keterangannya tidak perlu ditulis ya. Keterangannya tidak perlu ditulis. Cukup menulis nama tanaman sama cara berkembang biaknya aja. Oke. Nama tanamannya apa? Cara berkembang biaknya berapa? Apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanaman. Nah, kalian menuliskan 5 tanaman. Kalian bisa lihat di presentasi yang Bapak ini ada ya. Mungkin bisa dilihat tugasnya. Mungkin ya Bapak share dulu. Nah, jadi ada nama tanaman. Udah kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan? Ini tugas pertama itu di halaman 35 ya. Dibuka di halaman 35. Sudah? Nah, ada 5 tanaman. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 tanaman yang harus kalian cari. Terserah mau tanaman apa saja. Tadi Bapak sudah menjelaskan banyak. Nanti kalian bisa membuka lagi di Classroom. Ya. Filenya itu bisa kalian buka di Classroom nanti. Nah, nanti insya Allah jam 9 Bapak upload di Classroom. Jam 9-an. Nanti misalnya belum ada, Pak kok belum ada, tunggu aja. Mungkin jam 9 lewat baru Bapak upload ya. Kemudian cara berkembang biaknya dengan menggunakan apa? Kalian tulis ya. Cukup 5 tanaman untuk 2, 3, 4, 5. Cukup 5 tanaman. Terus manfaat dari berkembangbiakan secara vegetatif. Kalian tulis di sini manfaatnya apa? Ya. Dan cuma itu tugas yang IPA di halaman 35. Nanti kalian foto, kemudian kalian kirim melalui Classroom. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak. Tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita akhiri untuk yang terakhir, sebelum kita akhiri, seperti biasa, Bapak minta untuk untuk menyalakan kameranya ya. Untuk menyalakan kameranya.
Semuanya menyalakan kameranya. Oke, ayo dinyalakan kameranya. Bapak ingin lihat, oke? Nah, dinyalakan kameranya. Kok tinggal sedikit? Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, silakan nanti. Nah, setelah ini, kalau memang kayaknya nanti jam 9:15 baru Bapak share di Classroom. Nah, nanti langsung kalian kerjakan. Jangan lupa selalu jaga prokes ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.